Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali belajar regresi linear sederhana. Sebelumnya kita sudah belajar korelasi. Korelasi karena memiliki hubungan, X dan Y memiliki hubungan berkorelasi, maka bisa kita lanjutkan ke uji regresi untuk melihat berapa besar pengaruhnya. Apakah ada pengaruhnya? Kalau iya, pengaruhnya berapa persen? Pengaruhnya positif atau negatif, seperti itu. Jadi ini kelanjutan dari uji korelasi. Jadi disarankan ketika melakukan uji regresi, baiknya seharusnya memang uji korelasi terlebih dahulu begitu. Untuk melihat korelasinya seperti apa begitu ya. Oke, ini analisis regresi, yaitu suatu kajian hubungan antara satu variabel atau yaitu variabel yang diterangkan dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan. Di sini sih biasanya variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi begitu ya, atau yang mengakibatkan dan penyebabnya apa gitu. Di sini regresi linear sederhana. Kenapa? Karena di sini saya contohkan hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Ini saya contohkan kasus stres kerja sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y atau bergantung. Nah, outputnya misalkan seperti ini. Dilihat dari A, di situ ada A ya, dependent variable kinerja pegawai. Angka konstan dari unstandardized koefisien dalam kasus ini nilainya itu kan 35,420. Artinya jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai sebesar 35,42 gitu. Konstan, karena konstan kan tetap. Jadi kalau nggak stres, kinerjanya sebesar 35,42 gitu. Nah, kalau stres gimana? Itu ada tanda min 0,511 gitu. Itu angka koefisien regresi. Artinya apa? Setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, jadi semakin stres, maka kinerja pegawainya akan meningkat sebesar min 0,511. Dengan kata lain akan menurun, maksudnya begitu ya. Maka kinerja pegawai akan menurun sebesar 0,511 begitu. Nah, karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dapat dikatakan stres kerja ini berpengaruh secara negatif terhadap kinerja pegawai. Oke, dan persamaan regresinya bisa kita bentuk menjadi Y sama dengan 35,420 minus 0,511X. Jadi nanti di output kalian masing-masing, kalau tidak ada tanda minus, maka persamaannya itu plus. Misalkan 35,420 plus 0,511 jika tidak ada tanda minus pada stres kerjanya, begitu. Pada variabel X-nya tidak ada tanda minus, artinya plus gitu, berarti pengaruhnya positif begitu. Karena ini ada tanda minus, maka pengaruhnya negatif. Oke. Nah, di sini dengan interpretasinya, maka jika stres kerjanya stres kerjanya semakin meningkat, maka kinerja pegawainya semakin menurun begitu ya. Nah, itu contohnya. Ini sama seperti uji korelasi, di sini juga ada hipotesisnya. Pada uji regresi, H0-nya tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Kalau HA ada pengaruh variabel X terhadap Y gitu ya. Kalau berdasarkan nilai signifikan, dasar keputusannya ini sama kayak tadi, sama kayak uji korelasi maksudnya, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka ada pengaruhnya, jika lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh X terhadap Y. Berdasarkan hasil tadi, nah kita lihat dari nilai signifikan. Signifikan di situ terlihat 0,001. Itu kurang dari 0,05. Artinya H0 ditolak, HA diterima, artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai gitu. Nah, karena melihat ada pengaruhnya kan jadi muncul pertanyaan, pengaruhnya bagaimana? Apakah positif atau negatif? Pengaruhnya berapa persen? Begitu. Ya, itu sudah kita bahas di awal tadi ya. Yaitu pengaruhnya negatif karena ada tanda minus 0,511 begitu.
Selain dari signifikan, kita juga bisa menentukan dari nilai T ya, T hitung. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dari T hitung, di sini terlihat T-nya itu min 4,418 ya. Berdasarkan T tabel itu lebih besar, jadi tidak peduli positif negatifnya, tapi langsung dilihat dari angkanya itu lebih besar dari T tabel, yaitu 2,201, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh X terhadap Y. Jadi nanti kalian bisa milih mau ngelihat dari nilai signifikan aja, dari T hitung aja gitu. Boleh salah satu atau boleh ditulis dua-duanya dalam penelitian maupun skripsi ya. Bagaimana cara melihat T-tabel ini? T-tabel ini bisa kalian cari di internet, di mana aja sama ya. Jadi kita lihat, kita menentukan selang kepercayaannya itu 95% ya. Jadi kita pilih 0,05. Terus mana? Nah, terus di sini di F-nya, di F itu N-2 karena di sini saya N-nya itu 12 responden ya. Jadi dikurangi 2 itu 10 responden begitu. Jadi kita ngelihat di 10. Ini mana? 2,228. Ini 0,025. Oke. Di DF-nya 10 berarti 2,228 gitu ya. Itu sudah kelihatan. Karena 0,05 karena ini 0,05 berarti kan itu dua sisi ya. Berarti masing-masing sisi kan 0,025. Nah, itu sudah saya kasih tanda tuh. Terus DF-nya 10 berarti yang 2,228. Oke, berarti di sini saya salah ketik ya. Harusnya T tabelnya 2,228, tapi tetap hasilnya tidak merubah. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama dilihat dari nilai signifikan, yang kedua dari T tabel. Yang ketiga kita bisa melihat dari kurva gitu. Nah, kurvanya itu mutlak selalu seperti ini. Ketika nilainya itu berada di dalam kurva itu, maka ada tulisan daerah penerimaan H0, maka artinya H0 diterima. Tapi kalau di luar, di sisi kiri dan kanan, itu berarti ditolak H0-nya. Nah, karena tadi nilainya itu minus 4,418, maka ada di sisi kiri ya yang minus. Semakin ke kiri, karena semakin kecil kan nilainya, minus 4,418 ya. Semakin ke kiri, berarti artinya tolak H0 gitu. Artinya ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari 3 keputusan ini. Nah, saya lanjutkan. Karena tadi sudah melihat pengaruhnya positif apa negatif, terus sudah melihat ada pengaruh atau tidak, sekarang outputnya ada satu lagi, yaitu dilihat dari nilai R-square. R-square-nya di situ terlihat yaitu 0,661. Oh ya, di dalam output SPSS itu jangan bingung, 0 komanya di depan itu tidak ditulis ya, tapi bacanya itu 0,661, artinya pengaruh stres kerja atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu sebesar R-square kalikan 100% begitu. Jadi 0,661 kalikan 100% itu 66,1%. Itu sangat besar ya. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai sangat besar, yaitu 66,1%. Sedangkan sisanya atau 33,9% yang lain itu dipengaruhi oleh hal lain yang kita tidak teliti begitu. Kesimpulannya, maka stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan total pengaruh 66,1%. Pengaruhnya negatif artinya semakin menurun stres kerja, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Begitu pula kalau semakin stres, maka kinerja pegawainya semakin menurun. Nah, ini contoh lain kita ilustrasikan dengan SPSS.
Ini adalah contoh, misalkan variabel X-nya yaitu aktif media sosial, variabel Y-nya kesehatan mental. Untuk melakukan uji regresi yaitu analyze regression linear. Nah, selanjutnya aktif medsos itu variabel X kita masukkan ke independen, kesehatan mental itu variabel Y kita masukkan ke dependen. Di sini ada statistik, tidak perlu centang, ini sudah kita lanjutkan saja karena sudah kita butuhkan, sudah ada semuanya. Oke. Nah, ini adalah output yang keluar dari judul pengaruh aktif medsos terhadap kesehatan mental. Pada model summary yang kita lihat yaitu R-square 0,798 kita kalikan 100%, berarti pengaruh X terhadap Y yaitu 79,8%. ANOVA kita cukup lihat nilai signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,05, artinya aktif medsos berpengaruh terhadap kesehatan mental. Terakhir koefisien, di situ ada tanda minus pada aktif medsos, artinya pengaruhnya negatif. Artinya semakin sering main medsos maka semakin menurunkan kesehatan mental. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.